Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa tua itu. Dia secara tidak sengaja memperhatikan pria tua berpakaian putih itu perlahan berbalik arah. Rambutnya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Kedua matanya tampak kecil, dikompres oleh keriput. Namun, matanya yang dalam dan tak terduga mengandung senyum hangat. Senior benar-benar tahu cara bercanda. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Hihihi. Aku tidak bercanda. Kamu telah mencapai tingkat alkemis tingkat ke-7 tingkat tinggi pada usia muda. Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari seseorang. Mata pria tua berpakaian putih itu menyapu kembali Xiao Yan saat dia dengan hangat berkata, "Aku yang dulu dipanggil Xuan Kongzi. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku Xuan Tua. Saat itu, aku adalah teman dekat gurumu, Yao Chen. Tidak berlebihan jika kamu memanggil aku seperti itu. Dalam hal ini, pemuda ini akan tunduk pada penilaianmu." Mendengar ini, Xiao Yan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Xuan Kongzi tersenyum. Dia meletakkan gulungan itu di tangannya ke rak buku sebelum berbalik dan kembali ke meja belajarnya. Dia berkata, "Tidak perlu bagi kamu untuk merasa bahwa itu masalah sekte Xuan mendalam adalah bercak di kulit kamu. Kota Pil saat ini berada dalam periode yang kacau dan tegang karena masalah pertemuan Pil. Jika hal-hal menjadi masalah, mereka mungkin menghalangi pertemuan Pil." Xiao Yan sedikit mengangguk. Orang dari tadi malam telah menyembunyikan auranya dan penampilannya. Jati diri aku tidak dapat mencapai jangkauan ke tempat itu. Oleh karena itu, aku tidak dapat memastikan elder yang terhormat dari aula jiwa dia, Xuan Kongzi perlahan meminta maaf. Dia seharusnya tetua Mugu. Xiao Yan ragu sejenak sebelum berbicara. "Oh." Xuan Kongzi sedikit tercengang ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak tampak terlalu terkejut. Dia mengangguk pelan dan berkata, "Tidak heran dia datang mencarimu. Orang tua itu, orang-orang ini dari aula jiwa benar-benar tidak memungkinkan seseorang untuk merasakan ketenangan pikiran. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan aula jiwa?" Tangan Xuan Kongzi yang berkerut menggosok permukaan meja saat dia bertanya. Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk. Orang tua selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala raksasa dari Menara Pil, dia tidak akan ditargetkan oleh aula jiwa. Xuan Kongzi menarik nafas. Dia berkata, "Aku akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan aku akan memberitahu kamu jika aku memiliki informasi tentang Yao Chen." "Terima kasih, Xuan Tua." Xiao Yan buru-buru mengucapkan terima kasih. Pengaruh Menara Pil tersebar di seluruh wilayah Central Plains. Jika mereka membantu pencarian Xiao Yan, dia secara alami akan menghadapi lebih sedikit masalah. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berkata, "Aula jiwa dianggap sebagai musuh tersembunyi dari Menara Pil aku. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun, Menara Pil tidak dapat mengumumkan perang dengan aula jiwa. Faksi ini jauh dari apa yang bisa kamu bayangkan." Xiao Yan diam-diam mengangguk. Aula jiwa telah mampu bertahan di Central Plains selama bertahun-tahun. Kelangsungan hidup ini secara alami tidak mungkin jika aula jiwa tidak memiliki fondasi. Namun,
Hal yang di luar dugaan adalah bahwa itu bahkan menara Pil takut pada faksi misterius ini. Berdera, pintu aula tiba-tiba terbuka sementara Xiao Yan merenungkan situasi. Segera, 3 angka perlahan berjalan masuk. Xiao Yan menoleh, dan kejutan melintas di matanya karena 2 orang di depan secara mengejutkan Chao Ying dan wanita muda dari klan Dan bernama Dan Chen. Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Chao Ying dan Dan Chen. Penampilannya cukup tampan, dan dia mengobrol dan tersenyum dengan Chao Ying dan Dan Chen ketika dia memasuki aula. Sebuah lencana ada di dadanya. Di atasnya ada 7 bintang ungu emas cerah. Tier 7 alkemis kelas tinggi. Chao Ying dan Dan Xuan telah memperhatikan Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Beberapa kejutan juga melintas di wajah mereka. Jelas, mereka terkejut bahwa itu Xiao Yan akan muncul di tempat ini. Guru, Chao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyambut Xuan Kongzi. Kepala Asosiasi Xuan Kong, hihihi, kalian bertiga juga sudah tiba ya. Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka bertiga. Setelah itu, matanya meluncur kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, orang ini adalah juara dari 5 tes klan besar, Xiao Yan. Aku pikir kamu semua sudah tahu itu. Hihihi, bagaimana bisa kita tidak tahu? Nama Tuan Xiao Yan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota Holyfield. Chao Ying menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah. Sikapnya yang mempesona dan mempesona menyebabkan panas yang berapi-api, yang sulit ditemukan, melintas di mata pria berbaju hitam di sampingnya. Xiao Yan tidak peduli dengan kata-kata Chao Ying. Dia dengan sopan tersenyum kepada mereka bertiga. Song King, aku sudah mendengar tentang kinerja Tuan Xiao Yan selama 5 tes klan besar. Kamu benar-benar memenuhi reputasi kamu sekarang setelah kami bertemu. Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Xiao Yan, dan memujinya dengan senyum. Kamu telah memuji aku. Xiao Yan tersenyum. Meskipun pria berbaju hitam di depan Xiao Yan menyembunyikannya dengan baik, Xiao Yan masih bisa melihat kebencian samar di mata pihak lain. Sumber permusuhan sepertinya disebabkan oleh Chao Ying. Penyihir ini benar-benar dapat membawa bencana ke suatu negara dan orang-orangnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa pahit di hatinya saat menemukan permusuhan. Dia bahkan belum mengatakan apa-apa, namun dia telah menarik permusuhan tanpa alasan. Ini benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Tuan Xiao Yan, Song King adalah murid elder pertama dari Menara Pil. Selain itu, ia juga elder termuda di Menara Pil. Di masa depan, ia bahkan bisa menjadi 8 elder yang paling muda di Menara Pil. Kemampuannya tidak lebih miskin dari milikmu. Chao Ying memutar matanya dan tersenyum manis. Meskipun wajah Song King tidak tampak berubah ketika dia mendengar kata-kata Chao Ying, sebuah kebanggaan samar muncul di matanya. Dengan prestasinya, ia memang memiliki modal untuk menjadi bangga. Ini benar-benar kasus seorang guru terkenal yang menghasilkan murid yang luar biasa. Xiao Yan tersenyum, tetapi dia tidak banyak bicara. Penyihir ini, Chao Ying, memiliki karakter yang tidak dapat diprediksi. Jika dia ceroboh, dia akan dipermainkan olehnya. Dengan karakternya, dia bukanlah seseorang yang suka berlama-lama di sekitar. Apalagi, Chao Ying ini bukan wanita biasa. Baiklah, karena kalian semua sudah saling mengenal satu sama lain, aku akan menyatakan niat aku memanggil kamu semua di sini. Xuan Kongzi sedikit tersenyum. Tatapannya perlahan menyapu beberapa dari mereka. Matanya tampak mampu melihat melalui hati mereka. Bahkan dengan karakter penjahat Chao Ying, dia masih tampak patuh di depannya. Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan pertemuan Pil.
Suan Kongzi berbicara dengan suara tenang. Karena masalah api 1000 pembakaran, pertemuan pil ini telah menarik cukup banyak faksi-faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Aula Jiwa. Aula Jiwa, Chow Ying dan dua lainnya menjulurkan alis mereka dan dengan lembut mengulangi nama ini ketika mereka mendengarnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, tapi dia tidak menjawab. Karena kami telah menyegel 3000 api pembakaran untuk jangka waktu yang lama, itu telah menjadi dendam terhadap Menara Pil. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang Menara Pil sebagai balas dendam. Pada saat itu, Menara Pil pasti akan menderita kerugian besar. Suan Kongzi menghela nafas lembut. Api-api 3000 ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, keliarannya sulit dijinakkan. Mai Menara Pil telah menggunakan semua taktik kami, tetapi kami tidak dapat menundanya. Selain itu, karena itu secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kami kehilangan kemampuannya untuk menahannya. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Rencana Aula Jiwa kali ini mungkin untuk menangkap api-api 3000. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan api-api 3000. Pada saat itu, Tower Pil akan mengalami kerugian yang sangat besar. Itu juga akan menjadi nyaman bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual. Api-api 3000 sangat kuat. Meskipun itu tidak termasuk dalam 5 besar di peringkat surgawi, kekuatannya cukup untuk menjadi peringkat di antara mereka. Ekspresi Suan Kongzi sedikit khusyuk saat dia berbicara. Karena mengumpulkan kekuatan bintang, api-api 3000 setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Karena itu, kita hanya bisa menyegelnya dan tidak dihancurkan itu. Siapapun yang mendapatkan api-api 3000 dan menundanya akan setara dengan kemampuan pemulihan yang tak tertandingi. Jika jenis api surgawi ini jatuh ke tangan Aula Jiwa, pasti akan ada banyak masalah. Alasan aku memanggil kamu semua di sini adalah karena ini. Aku harap kamu bisa menghentikan Aula Jiwa dari mendapatkan api-api 3000. Bagian dalam aula menjadi hening ketika semua orang mempelajari makam ekspresi Suan Kongzi. Sesaat kemudian, Chow Ying akhirnya merajut alisnya dan berkata, "Guru, karena kamu takut pada Aula Jiwa, mengapa kamu tidak melarang mereka berpartisipasi? Pertama, kita tidak tahu siapa di antara alkemis yang berpartisipasi dalam Pil Gathering adalah anggota Aula Jiwa. Bahkan jika kita tahu, tidak mungkin bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan pil temu selama beberapa generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kami tidak dapat menghapus haknya untuk melakukannya bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh dari Menara Pil. Aturan ini mungkin memberikan satu sakit kepala. Tetapi justru tindakan inklusif dari Menara Pil ini yang memungkinkan Menara Pil tumbuh ke level hari ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tidak dapat disentuh. Suan Kongzi menjelaskan dengan agak tidak berdaya. Semua orang perlahan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Xiao Yan sendiri adalah musuh bebuyutan dengan Aula Jiwa. Selain itu, ia bermaksud untuk mendapatkan api-api 3000 dengan segala cara. Dia tentu tidak keberatan dengan masalah ini. Masih ada 7 hari tersisa sebelum seleksi pertemuan temu akan dimulai. Kalian semua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di dalam Menara Pil selama periode waktu ini. Aula Jiwa mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Oleh karena itu, kamu semua harus berhati-hati, Suan Kongzi diinstruksikan. Kelompok Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Masalah ini biasanya seperti itu. Saat ini,
Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah menunggu sampai pil dimulai. Xuan Kongzi tersenyum. Matanya yang hangat berubah menjadi Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak memilih sebuah gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berkata, "Aku mendengar bahwa itu kamu cukup tertarik dengan handprint spiritual Ying Er. Ambil dan lihat baik-baik. Meskipun handprint spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat tinggi, itu juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar." Xiao Yan menerima gulungan itu. Joy melintas di matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih, Xuan Tua." "Hihihi, itu hanya masalah kecil," Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke semua orang. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal lebih lama setelah melihat pemecatan yang mereka membungkuk sebelum perlahan mundur dari aula besar. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mengundurkan diri. Dia dengan lembut berkata, "Yao Chen, hasil dari taruhan kami akan ditentukan oleh apakah Xiao Yan atau Ying Er akan dapat memperoleh tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkan aku kali ini." Xiao Yan tidak mengobrol dengan Cao Ying dan yang lainnya setelah berjalan keluar dari aula besar. Dia berjalan ke jalan yang menuju ke bagian bawah Tower Pil. "Tuan Xiao Yan, harap tunggu." Xiao Yan baru saja melangkah maju ketika suara yang mempesona dan indah terdengar di belakangnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti setelah mundur selangkah. Dia menoleh dan melihat wajah Cao Ying yang memikat. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah ada masalah dengan Cao Ying?" Cao Ying memutar matanya. Pada saat itu, dia tampak sangat mempesona, menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, dia menutupi mulutnya dan sedikit tertawa. "Terakhir kali, aku tidak dapat melakukan percakapan yang lebih dalam dengan Tuan Xiao Yan. Mengapa kita tidak ngobrol sekarang karena kita punya waktu?" Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengeluarkan undangan. Matanya melirik Song King di sisinya tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat bahwa Song King dengan lembut mengerutkan kening. "Lupakan. Masih ada hal-hal lain yang perlu aku lakukan. Aku akan mengobrol dengan Miss Cao Ying jika aku punya waktu di masa depan." Xiao Yan tidak ingin membuat musuh setelah baru saja memasuki menara pil, terutama musuh yang datang karena cemburu. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya tersenyum dan menolak tawarannya. Mata Cao Ying sedikit terdiam ketika dia mendengar Xiao Yan menolak undangannya. Jelas, dia jarang ditemui penolakan. Namun, dia bukan orang biasa dan tidak ada pikiran dalam hatinya muncul di wajahnya. Dia tersenyum manis dan berkata, "Itu sangat disayangkan, Ying Er, karena saudara Xiao Yan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu seharusnya tidak mempersulitnya." Pertemuan pil mendekat. Diskusi penyempurnaan pil kami dari terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Song King di sisinya tertawa. "Hihihi, dalam hal ini, Xiao Yan tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini, aku mungkin melakukan retret selama beberapa hari. Aku akan ngobrol dengan kalian semua saat pil dimulai." Xiao Yan tidak menunggu jawaban Cao Ying setelah melihat Song King bergabung dalam percakapan. Dia menangkupkan tangannya ke mereka bertiga sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan menuju jalan. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi penyihir tak terduga. Cao Ying dan Song King tidak tampak seperti orang biasa. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Ying akan cepat atau lambat bermain dengannya. Cao Ying yang ramping, merah, mulut kecil sedikit melebar ketika dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi tanpa ragu sedikitpun.
Orang ini benar-benar senang bermain bersama. Orang-orang lain mengelilinginya seperti lalat rumah. Namun, Xiaoyan memandangnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah. Menarik, Song King merasa hatinya tenggelam saat dia melihat bunga muncul di wajah Cao Ying. Kilatan dingin, yang sulit dideteksi, melintas di matanya. Selama tahun-tahun hubungan antara Cao Ying dan dia telah memandangnya sebagai domain eksklusifnya. Dia pasti tidak akan membiarkan pria lain mencemari dirinya. Dari cara dia melihatnya, selain dia, siapa yang bisa menandinginya mengingat keseriusannya. Meskipun Xiaoyan telah menjadi juara dari 5 tes klan besar, Song King masih tidak sepenuhnya melihatnya dengan serius. Terlepas dari latar belakang, bakat, atau kekuatannya, ia memiliki kualifikasi untuk memandang rendah generasinya. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi orang yang kuat di dalam menara pil. Jika ia menjadi juara dari pertemuan pil ini, namanya akan hadir sebagai penerus potensial dari kepala raksasa menara pil. Pada saat itu, hanya wanita apa yang tidak bisa dia dapatkan. Xiaoyan, semoga kamu tidak akan menjadi batu yang menghalangi jalanku. Jika tidak, Song King menatap tempat di mana punggung Xiaoyan telah menghilang. Ada kilatan sengit yang melintas di matanya. Xiaoyan secara alami tidak menyadari bahwa meskipun penarikan cepat, dia masih menarik permusuhan Song King. Selain itu, bahkan jika dia menyadarinya, dia tak berdaya akan mengutuknya sebagai orang bodoh. Xiaoyan mengikuti jalan yang telah diambilnya dan berkeliaran selama hampir 1 jam di sekitar menara pil yang sangat besar ini sebelum dia kembali ke tempat tinggal yang telah diatur oleh Elder Cheng baginya. Ada cukup banyak lalu lintas di dalam menara pil ini. Selain itu, semua dari mereka adalah alkemis dari menara pil. Ada beberapa individu tingkat Grandmaster sejati di antara mereka. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bakat tersembunyi. Xiaoyan menyapa dokter peri kecil dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal. Dia kemudian memasuki kamarnya. Setelah itu, dia duduk di tempat tidur di kamar dan sembuh. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan abu-abu pucat muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang Xuan Kongzi telah berikan padanya sebelumnya. Tangan Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Riak tak terlihat menyebar dari sana. Riak ini adalah salah satu yang Xiaoyan sangat kenal. Itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh tapak tangan spiritual. Tidak ada satu kata pun di gulungan itu setelah Xiaoyan membukanya. Hanya beberapa lipatan tak terlihat yang terlihat samar-samar. Xiaoyan berpikir sejenak setelah melihat ini. Setelah itu, dia meraih gulungan itu dan dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Segera, Xiaoyan merasakan benang informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Xiaoyan dengan lembut menempatkan gulungan itu kembali ke bawah setelah informasi benar-benar menyerbu ke dalam kepalanya. Dia mulai mengatur aliran informasi yang agak aneh. Kataloging terus untuk sementara sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sedikit flicker muncul di dalamnya. Aliran informasi ini adalah teknik keterampilan jiwa yang dipraktekkan Cao Ying. Benda ini disebut tapak tangan spiritual, dan itu juga disebut seal spiritual. Selama zaman kuno, keterampilan jiwa mirip dengan teknik Dou dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Tapak tangan spiritual ini adalah semacam teknik keterampilan jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun bukan kelas yang sangat tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang Xiaoyan alami saat itu. Selain itu, benda ini berbeda dari teknik Dou. Saat ini, keterampilan jiwa sangat jarang.
Ketika dia bertarung dengan yang lain, itu bisa menangkap lawannya tanpa jaga. Lebih penting lagi, tapak tangan spiritual ini secara bertahap akan memungkinkan Xiaoyan untuk memahami bagaimana melepaskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Dia tidak lagi perlu sepenuhnya bergantung pada kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan yang lain seperti yang dia lakukan di masa lalu. Tapak tangan spiritual dibagi menjadi 3 segel. Xiaoyan diam-diam telah mempelajari segel pertama dari Cao Ying. Dia belum bisa diam-diam mempelajari 2 segel yang tersisa. Untungnya, gulungan ini berisi catatan lengkapnya. Ini adalah teknik keterampilan jiwa ya, itu memang berbeda jika dibandingkan dengan teknik Dou. Xiaoyan tetap tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Ada beberapa teknik Dou yang membutuhkan segel tangan khusus, tetapi penggunaan teknik keterampilan jiwa ini membutuhkan kombinasi segel tangan. Selain itu, kekuatan spiritual seseorang diperlukan untuk mengalir di orbit tertentu saat berkumpul sementara segel tangan berubah. Namun, semua keterampilan pada akhirnya mengandung asal yang sama. Keterampilan jiwa dan teknik Dou pada umumnya mirip satu sama lain. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam saat pikirannya berangsur-angsur terfokus. Tangannya perlahan diperpanjang. Setelah itu, ia mulai mengikuti segel di pikirannya dan perlahan berubah. Segel tangan Xiaoyan berubah sangat lambat, namun wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari antara alisnya. Setelah itu, ia bertindak dalam kombinasi dengan segel tangan dan digabungkan bersama. Xiaoyan tanpa lelah menunjukkan waktu dan waktu segel tangan di dalam ruangan. Pelatihan semacam ini mungkin membosankan, tapi itu diperlukan. Setelah semua, terlepas dari apakah itu jiwa keterampilan atau teknik Dou, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah bekerja keras. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiaoyan fokus dalam pelatihan. Mengikuti formasi mantapnya, dia perlahan-lahan membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Batas jiwa, tutup roh surgawi, serap semangat menempa jiwa. Sementara pikiran Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam pelatihannya, sebuah gumaman samar sepertinya dipancarkan tanpa sadar dari mulutnya yang nyaris tidak bergerak. Di bawah rumus kata tanpa nama ini, ruang di dalam ruangan mulai sedikit beriak. Segera gumpalan aura spiritual samar diam-diam merembes keluar dari ruang angkasa. Setelah itu, mereka perlahan-lahan memasuki titik di antara alis Xiaoyan. Semua perubahan ini tidak ditemukan oleh Xiaoyan. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kontrol atas jiwanya menjadi lebih halus mengikuti munculnya formula kata. Bahkan perasaan tersendat ketika dia membentuk segel telah melemah secara signifikan. Interior ruangan itu sunyi. Hanya suara yang sangat tenang menggema di kamar. Waktu mengalir oleh air yang seperti itu. Xiaoyan tidak menyadari bahwa pelatihan ini berlangsung hampir 10 hari. Selama 10 ini hari, manusia di dalam kota pil suci membengkak karena pertemuan pil yang diadakan. Orang bisa melihat tak terhitung banyaknya orang yang mengalir di sekitar kota yang luas. Masalah secara alami tidak dapat dihindari dengan peningkatan lalu lintas. Namun, beruntung bahwa Menara Pil bukanlah faksi biasa. Oleh karena itu, ia mempertahankan ketertiban dengan cukup baik. Karena itu, jenis kekacauan terburuk tidak muncul. Namun demikian, dengan pertemuan Piling mendekati hari itu, kota Pil Suci memasuki keadaan mendidih. Setelah semua, pertemuan Pil bukan hanya acara besar dari wilayah Pil. Itu juga merupakan acara besar untuk wilayah Central Plains. Mimpi dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk dapat menunjukkan performa terbaik mereka dalam pertemuan Pil dan menjadi bintang yang mempesona di antara banyak orang di benua. Tentu saja,
Beberapa arus tersembunyi tidak dapat dihindari di bawah atmosfer yang mendidih itu. Pertemuan pil ini berbeda dari masa lalu. Karena api-api 3000, banyak faksi telah mengirim para alkemis di bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk mendapatkan api-api 3000. Selain itu, pertemuan pil kali ini akan menjadi arena bagi banyak alkemis untuk bersaing menggunakan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Semua pelatihan untuk pertemuan pil ini. Banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam pertemuan pil ini. Di tengah-tengah suasana yang mendidih di kota ini, hari terakhir sebelum pertemuan pil akhirnya tiba. Hanya pada saat ini seorang pria muda, yang duduk seperti biksu tua yang sedang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam menara pil, akhirnya bergetar. Setelah itu, dia perlahan membuka mata hitam gelapnya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.